Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Jumlah kasus COVID-19 di tanah air mencapai 592.900 pada Rabu 9 Desember 2020 setelah ada penambahan 6.058 orang dalam 24 jam terakhir. Dari data yang dikeluarkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada hari tersebut, pemerintah juga mencatatkan kasus kematian tertinggi dalam sehari sejak pandemi muncul di tanah air pada 2 Maret 2020. Penambahan tersebut menyebabkan angka meninggal dunia akibat COVID-19 di tanah air jadi 18.171 orang. Sementara vaksin telah tiba. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan angka kasus COVID-19 ini? Sementara vaksin ini sudah tiba dan kita akan membahasnya lebih jauh dalam Dialog Nusantara Petang. Saat ini sudah hadir bersama kami ada Ibu Mas Dalina Pane dan juga Dr. Eka Ginanjar. Ibu Mas Dalina Pane adalah seorang epidemiolog dan juga Dr. Ginanjar adalah Eka Ginanjar adalah Ketua Tim Pedoman dan Protokol Mitigasi Pengurus Besar IDI. Selamat sore Ibu Mas Dalina. Selamat sore Ibu Mas Dalina. Sore, suara saya bisa terdengar? Bisa Ibu, dan selamat sore juga Dr. Eka. Selamat sore Mbak Tasya, apa kabar? Baik, ya ini vaksin ini kan telah tiba, tapi catatan Satgas Penanganan COVID, kasus positif COVID meningkat, bahkan ini sudah meningkat cukup tinggi. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ibu Mas Dalina, silakan. Baik, terima kasih Mbak Tasya. Sebenarnya peningkatan kasus itu bisa dilihat dari banyak sisi ya. Tapi bagi para petugas surveillance sebenarnya peningkatan kasus itu merupakan salah satu indikator kinerja dari petugas surveillance. Artinya mereka bisa menemukan kasus-kasus dalam jumlah yang cukup banyak untuk bisa dilakukan containment. Dan seharusnya kasus-kasus tersebut ditemukan dalam kondisi yang masih dini ya, artinya ditemukannya dalam gejala yang ringan sehingga penata laksanaannya tentu menjadi lebih mudah dibandingkan kalau ditemukan dalam kondisi yang berat. Jadi menyikapi hal tersebut sebenarnya kita biasa saja ya dengan penambahan jumlah kasus tersebut. Yang terpenting adalah sebagian besar dari mereka tanpa gejala atau gejalanya ringan. Tetapi permasalahannya adalah ketika kasus-kasus tersebut ditemukan di rumah sakit dalam kondisi yang sedang atau berat, bahkan kritis. Nah ini yang bisa meningkatkan jumlah kematian pada penderita COVID. Jadi teman-teman di rumah sakit juga sudah menginformasikan bahwa sebagian besar kasus memang masuk ke rumah sakit itu dalam kondisi yang sakit parah dan kritis. Itu yang menyebabkan angka kematian kita menjadi tinggi. Nah ini saat ini kan vaksin sudah tiba. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan terhadap vaksin ini, Dr. Eka? Ya, tadi saya menambahkan dari Ibu Mas Dalina, betul sekali kita harus tracing dan treatment. Testing dan tracingnya itu yang merupakan hal yang penting sekali untuk dilakukan. Tujuannya apa? Untuk bisa mengetahui, menangkap kasus-kasus yang dalam kondisi yang ringan dan sedang, ya, atau bahkan kondisi yang hanya karena tracing itu tidak ada bergejala. Karena kalau kasus itu tracing dan kasus yang ringan dan sedang itu peluang sembuhnya tinggi. Saat ini kita sudah tahu obat sudah tersedia dengan secara dini dan gejala. Jadi yang harus kita lakukan betul, vaksin sudah datang. Vaksin bisa menjadi game changer, bisa jadi harapan untuk bisa menjadi solusi untuk bisa menurunkan angka ini. Tetapi sekali lagi ini butuh waktu dan ini butuh pembuktian bahwa vaksin betul-betul memang pilihan yang baik.
Karena saat ini vaksin ini pun masih kontroversi. Pembuktian efektivitas, safety-nya, dan homogenisitasnya masih belum keluar dari BPOM. Jadi kalau saya sih melihat otoritas yang bisa menentukan vaksin ini bisa dipakai atau tidak adalah BPOM. Sehingga sebaiknya kita menunggu BPOM betul-betul memastikan bahwa vaksin ini betul-betul mempunyai efektivitas, mempunyai safety yang dengan tujuannya, yaitu mencapai kekebalan komunitas dengan baik dan cepat. Saat ini mungkin bisa diperjelas kepada masyarakat apa saja step-step yang harus dilakukan terhadap vaksin yang sudah datang ini? Ya, yang paling penting adalah nanti kita harus mendapatkan laporan dari produsennya, ya, bahwa kita sudah atau vaksin tersebut sudah melalui setidaknya fase 3. Dan setelah melewati fase 3, maka akan dilakukan penilaian apakah memang bisa dikeluarkan izin edarnya oleh BPOM. BPOM akan mengambil data-data termasuk data penelitian vaksin yang dilakukan untuk orang Indonesia yang dilakukan di Bandung. Walaupun sampelnya kecil, 1.600-an kalau nggak salah, tetapi itu harus ditunggu hasilnya karena belum tentu apa yang ada di luar bisa cocok, walaupun itu bisa menjadi dasar seperti itu. Jadi tahapan kedua adalah menunggu hasil dari yang Bandung, dan kemudian BPOM akan berdiskusi dengan para pakar untuk menentukan izin edarnya bisa keluar atau tidak. Begitu izin keluarnya berkeluar, walaupun dalam bentuk EUA, Emergency Use Authorization, ya, jadi bukan izin edar yang permanen, tetapi hanya untuk kondisi emergensi, itu sudah cukup. Dan kemudian baru diedarkan. Tetapi betul-betul harus melalui pengkajian bukti evidence oleh BPOM. Setelah itu baru kita bisa disuntikan kepada masyarakat sesuai dengan aturannya. Begitu, Mbak Tasya. Sampai dengan tujuan bisa membentuk komunitas herd immunity atau imunitas kekebalan komunitas. Baik, kita akan membahas ini lebih jauh, Dr. Eka dan juga Ibu Mas Dalina, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, kita dengarkan kumandang azan maghrib berikut ini. Kita dengarkan azan maghrib dulu. Ya. Ini masih lama maghribnya. Ibu Mas Dalina di mana? Di Aceh. Baru landing. Ibu Mas Dalina mah dari kemarin bener-bener kemana-mana ya, nggak ini loh, nggak istirahat loh. Aduh, ini masih kacau balau ya. Iya. Cuman yang saya takut itu masking masyarakat, sudah ada vaksin, tenang gitu. Tapi masyarakat langsung jadi apa itu? Seolah-olah itu senjata pamungkas gitu. Jadi orang membayangkan kayak di film-film zombie gitu, ada uap, kehirup semua, langsung sembuh semua gitu, kayak begitu. Padahal proses nyuntiknya aja kan butuh berapa lama, nanti pengulangan suntikannya kan nggak ada yang single dose, harus double dose. Dan pengalaman pembuatan vaksin itu kan tidak cepat sebenarnya, butuh waktu 10 tahun setidaknya untuk bisa jadi vaksin program. Gitu. Kalau gini kan sebenarnya emergensi saja. Jadi itu double dose berarti harus disuntikan 2 kali, ada 2 step berarti, ada 2 kali penyuntikan. Ya, 2 minggu kemudian disuntik kembali. 14 hari ya, 2 minggu. Nah, yang kita belum dengar itu sebenarnya imunitasnya itu sampai berapa bulan gitu. Jangan-jangan cuma 3 bulan terus hilang. Hilang, betul sekali. Vaksin lagi. Jadi kalau imunitasnya sampai 3 bulan dan sampai 3 bulan itu belum nyampe 70% komunitas, maka herd immunity nggak akan pernah tercapai. Itu aja. Harus berulang-ulang terus divaksin. Terus. Jadi kayak vaksin influenza. Influenza itu hanya 6 bulan, 1 tahun. Gitu. Setahun paling lama. Iya. Diulang lagi. Jadi ya nggak akan pernah ada herd immunity. Makanya ya jangan sampai ini hanya harapan satu-satunya gitu loh. Iya.
Iya, iya. Yang paling penting ya itu tadi 3M. Iya. Walaupun Tapi kan sekarang orang udah jenuh. pilihan vaksin itu banyak tuh ya. Berarti kan kita masih bisa mengharapkan misalnya dari satu vaksin ini mungkin juga efektivitasnya lebih bagus daripada vaksin yang ini. Mungkin bisa begitu nggak, Dokter Eka? Oh, 10 second lagi ya udah. Oke, Tentu, kita masing-masing lanjutkan punya di perbincangan aja. Ya, pemirsa, Anda kembali di Dialog Nusantara Petang dan masih bersama dengan Ibu Mas Dalina dan juga Dr. Eka Ginanjar. Kita masih membahas mengenai peningkatan angka COVID-19 dan juga adanya vaksin yang sudah datang di Indonesia. Ini diharapkan bahwa vaksin ini nantinya akan bisa mencapai tujuan utamanya, yaitu membentuk herd immunity atau kekebalan imunitas. Nah, ini bagaimana dengan pembentukan kekebalan imunitas ini prosesnya nanti, Ibu Mas Dalina? Ya, sebenarnya kalau untuk pengebalan atau kekebalan ini kekebalan komunitas ya, herd immunity atau kekebalan imunitas. Kekebalan adalah imunitas gitu ya. Kekebalan kalau komunitas. Untuk, kekebalan komunitas atau herd immunity. Jadi kekebalan komunitas itu dibentuk bukan hanya dari vaksin. Jadi orang-orang yang sudah terinfeksi atau yang saat ini sudah confirm COVID-19 secara otomatis dia juga membentuk kekebalan. Itu kekebalan alamiah ya. Tetapi vaksin itu bukanlah kekebalan alamiah. Itu kekebalan yang diberikan kepada tubuh kita dan dengan segala risikonya lah ya. Di awal-awal kita juga sudah bicara tentang berbagai risiko yang akan mungkin muncul ketika diberikan vaksin. Karena itu yang harus diketahui masyarakat bahwa saat ini vaksin COVID itu kondisinya adalah untuk kondisi emergensi, bukan untuk kondisi normal. Karena itu Badan POM mungkin akan mengeluarkan emergency use authorization. Jadi penggunaannya untuk emergensi, bukan untuk kondisi normal. Tentang kapan akan dilakukan, rasanya baru Inggris yang 2 hari ini sudah melakukan vaksinasi, tapi baru pada 40.000 warganya ya, dan itu pun sepertinya pada kelompok-kelompok berisiko seperti tenaga kesehatan, karena yang kita baca ada 2 yang kemudian mengalami dan harus masuk rumah sakit karena KIPI-nya ya, walaupun KIPI-nya katanya rendah, hanya setengah persen. Tapi setengah persen kalau masuk di populasi yang besar tentu jumlahnya akan cukup besar. Untuk vaksin kita sendiri yang 1,2 juta sebenarnya itu stok sementara sampai Badan POM mengeluarkan EUA. Supaya kalau begitu dikeluarkan EUA dan hasilnya baik, maka barangnya sudah ada untuk diberikan. Jangan sampai EUA-nya keluar, kemudian masih lagi proses pengiriman dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi tentu saya juga sudah waktu itu satu webinar dengan Prof. Kusnendi. Kami sangat meminta dengan keras untuk menghitung dengan pasti tentang KIPI-nya seringan apapun, karena jumlah sampel kita yang 1.620 itu dibandingkan 267 juta penduduk Indonesia itu sangat sedikit sekali. Jadi apakah itu bisa menggambarkan seluruh masyarakat Indonesia? Tentu tidak. Kemudian yang kedua, pada uji fase 3 ini banyak sekali restriksi atau kriteria seseorang yang masuk di dalam uji tersebut, antara lain usianya, kemudian tidak pergi kemana-mana dalam waktu tertentu, dalam 6 bulan ya, dia tidak boleh kemana-mana. Nah, sementara di populasi umum sulit sekali kita membuat restriksi tersebut. Jadi ini yang harus diketahui oleh masyarakat umum, bahwa uji coba vaksin itu juga memiliki beberapa kelemahan gitu. Jadi saya kira kita tunggu saja hasil dari Badan POM. Bu Penny saya kira sudah merilis di YouTube bahwa walaupun vaksin yang diuji coba di Bandung belum ada hasilnya, akan menggunakan uji coba dari Brazil dan Uni Emirat Arab. Tapi ternyata juga belum keluar hasilnya.
Dan Sinovac sendiri juga belum merilis efektivitas dari vaksinnya untuk uji fase 3. Dokter Eka, kalau dari kalangan medis sendiri, apa yang menjadi concern atau kekhawatiran dari kalangan medis mengenai adanya vaksin ini? Sebenarnya tadi saya bilang, sebenarnya harapan dan kekhawatiran gitu ya. Ya harapan tadi sudah saya sampaikan, kekhawatiran tadi karena Sinovacnya sendiri belum merilis hasilnya secara resmi, gitu lah, efektivitas dan efisiensi serta homogenisitasnya. Itu yang paling penting yang kita tunggu-tunggu. Tapi kami percaya dengan BPOM ya dan jajarannya untuk bisa betul-betul mengkaji ini secara independen, secara full of evidence ya, supaya bisa kita yakin bahwa vaksin ini yang dipakai adalah vaksin yang memang betul-betul mempunyai efikasi tinggi, mempunyai safety yang tinggi ya, dan homogenitas yang baik. Seperti itu, Ibu Pak Dias. Dokter Eka, ini ada beberapa mungkin hal yang perlu diluruskan ataupun mungkin isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa vaksin ini bisa menimbulkan kemandulan maupun juga hoax-hoax lain. Apakah ini benar, dokter? Ya, tadi sudah disebutkan oleh Bu Mas Dalina ya, yang disebut dengan KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi tadi diwanti-wanti betul bahwa KIPI ini memang betul-betul harus data secara detail, walaupun sekecil apapun, walaupun cuman ringan betul gitu ya, sehingga kita betul-betul bisa memantau dengan baik. Jadi untuk saat ini yang berita-berita kemandulan dan lain sebagainya lebih banyak belum dibuktikan karena belum diberikan. Nah, tinggal dan belum ada rilis resminya. Apa aja kemungkinan KIPI yang akan terjadi, dan setelah disuntikan pun itu harus tetap dipantau, sehingga disitulah kita baru tahu benar-benar KIPI apa yang akan timbul. Dan saya rasa itu yang harus diwaspadai, harus dipantau pada pelaksanaan vaksinasi ini. Iya, tentunya ada juga kriteria-kriteria secara kesehatan begitu ya yang harus diperhatikan bagi penerima vaksin itu sendiri, karena kalau tidak salah ini Bu Mas Dalina, ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin ada alergi yang tidak boleh menerima vaksin ini, begitu ya Bu ya?